إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونستهديه ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده اللهم صل على محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون كما قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون صدق الله العظيم. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat yang senantiasa dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Marilah pada kesempatan yang sangat mulia di hari Sayyidul Ayyam, hari Jumat ini kita bersama-sama terus berusaha meningkatkan kualitas iman takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala dengan terus berjuang, berusaha sekuat tenaga menjalankan perintah-perintahnya, baik yang bersifat sunnah, terlebih yang diwajibkan Allah dan Rasulnya kepada kita semuanya, dan juga terus berusaha berjuang untuk menjauhkan segala hal yang sudah jelas-jelas Allah dan Rasulnya larang buat kita semuanya. Dengan itu para hadirin, dengan menjalankan perintah-perintahnya dan dengan menjauhi segenap larangan-larangannya, semoga kita yang hadir di majelis yang mubarak ini, majelis yang penuh berkah ini, dicatat Allah Subhanahu wa taala sebagai hamba-hambanya yang al-muttaqin, hamba-hambanya yang bertakwa. Allahumma amin. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Kita sebagai orang yang beriman seharusnya senantiasa dalam gerak-gerik kita, dalam aktivitas kita, dalam niat kita harus terus menghadirkan bahwasanya setiap ucapan kita, setiap perbuatan kita, setiap hati yang kita niatkan dalam hati itu senantiasa dicatat oleh dua malaikat. Jika apa yang kita niatkan, jika apa yang kita kerjakan, jika apa yang kita ucapkan baik, maka malaikat pencatat kebaikan akan mencatat kita. Begitu pula sebaliknya, ketika kita melakukan aktivitas yang tidak baik, ucapan yang tidak baik, maka kita harus yakin dengan seyakin-yakinnya bahwa ada malaikat yang mencatat keburukan kita. Mereka tidak pernah absen, mereka tidak pernah tidur, mereka tidak pernah alpa, terus mendampingi kita. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Ketika nanti di hari kiamat, amalan-amalan tersebut akan diperlihatkan kepada kita, kebaikannya akan diperlihatkan kepada kita, akan dilipat gandakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Di sini khatib menyampaikan ada 3 amalan utama yang mana ketika 3 amalan ini kita kerjakan, malaikatnya Gusti Allah tidak mampu mencatatnya, saking besarnya pahala. Apa saja 3 amalan tersebut? Yang pertama adalah ibadah puasa. Tidak puasa wajib saja, puasa sunnah dan wajib. Karena ibadah puasa ini mempunyai pahala utama dan juga ada pahala cabang. Pahala utama ini adalah Gusti Allah sendiri yang akan memberikan kepada kita. Tidak diketahui oleh malaikat berapa besar pahala berpuasa. Dalam hadis Bukhari Muslim, Nabi Muhammad bersabda, "Kullu amali ibni Adam yudha'af." Setiap amal soleh, setiap ibadah yang dikerjakan oleh Bani Adam manusia akan dilipat gandakan Allah Subhanahu wa taala. Al-hasanatu bi'asyri amsalha. Satu kebaikan dilipat gandakan 10 kali lipat. Ila sab'ati mi'ati dhifin, sampai 700 kali lipat. Kalau kita infak 1000, minimal jadi 10.000 sampai 700.000. Kemudian Allah berfirman dalam hadis qudsi, "Illas shaum
fa innahu li wa ana ajzi bih. Kecuali ibadah puasa, karena dengan ibadah puasa itu karenaku, kata Allah, dan saya sendiri yang akan berikan pahala kepadanya. Masyaallah muslimin rahimakumullah, kalau ibadah-ibadah yang lain mungkin malaikat sudah ada takarannya di sini. Kalau ngaji Al-Quran, baca satu huruf akan mendapatkan 10 kali lipat pahala. Alif Lam Mim 3 huruf dapat 3 pahala, dikalikan 10 30. Infak tadi 1000 dikalikan minimal 10 kali lipat atau sampai 700 kali lipat. Berarti ketika kita infak 1000 seperti kita infak 10.000 atau 700.000. Kalau kita sholat berjamaah, derajatnya 20 derajat. Sholat sendirian 1 derajatnya. Tapi ibadah puasa, maka Gusti Allah sendiri yang memberikan pahala dan malaikat tidak mampu memberikan pahala. Illa shaum fa innahu li wa ana ajzi bih. Yang kedua, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di antara ibadah utama yang pahalanya sangat besar adalah amalan sabar. Ketentuan umum adalah sabar orang tersebut melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sabar meninggalkan perkara-perkara yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Sabar saat mendapatkan musibah, bala, bencana. Maka Allah firman dalam surat Az-Zumar ayat 10, a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Innama yuwaffas sabiruna ajrahum bighairi hisab. Sesungguhnya hanya orang-orang yang bersabarlah nanti hari kiamat pahala mereka akan disempurnakan bighairi hisab, tanpa ada batas. Di dalam tafsir Al-Qurtubi beliau menyebutkan maksud dari orang sabar ini siapa? Pendapat pertama kata para ulama, mereka adalah orang-orang yang ahli puasa. Orang yang ahli puasa, dia rela tidak makan, dia rela tidak minum, dia rela tidak melakukan hal-hal yang membatalkan puasa, padahal halal. Tapi rela tidak melakukan itu karena Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin rahimakumullah, 2 bulan yang lalu kita puasa Ramadan, sebulan yang lalu kita puasa Syawal, sekarang kita sudah masuk ke Dzulqa'dah, dan sebentar lagi kita juga akan masuk ke Dzulhijjah. Banyak sekali puasa-puasa sunnah yang mungkin bisa kita lakukan setelah ini. Sehingga mudah-mudahan dengan pegangan ini para jamaah, insya Allah kita nanti di hari kiamat pahala kita tanpa batas dikarenakan kita termasuk ahli puasa. Pendapat yang kedua para jamaah yang disebutkan oleh Imam Qurtubi dalam tafsirnya, maksud orang-orang sabar yang kelak di hari kiamat akan diberikan pahala tanpa hisab, kata Allah, adalah mereka yang sabar ketika mendapatkan bala musibah dan sabar tidak melakukan maksiat kepada Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan di hadis yang lain disebutkan bahwasanya orang yang ahlul bala, orang yang banyak balanya, banyak musibahnya, banyak bencananya, banyak apesnya, maka mereka di hari kiamat timbangan mereka tidak ditegakkan, buku catatan mereka tidak dihamparkan, tidak diperlihatkan, maka tiba-tiba mereka diberikan pahala, dikucur pahala yang sangat banyak dikarenakan mereka sabar atas musibah ketika mereka di dunia. Sehingga orang ahli afiat, orang yang sehat walafiat di dunia merasa iri dan sangat kagum terhadap ahli musibah dikarenakan pahala mereka sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang kedua adalah amalannya sabar. Yang ketiga dan yang terakhir adalah amalan agar kita mendapatkan pahala yang besar langsung dari Allah Subhanahu wa taala adalah suka memaafkan sesama. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, memaafkan. Sebelum kita memaafkan, ketika ada orang salah, mengaku salah itu suatu yang berat untuk kita mengakuinya. Kemudian di atasnya lagi ketika ada orang yang salah kepada kita, kemudian kita memaafkan, ini levelnya lebih berat dibandingkan sekedar minta maaf. Akan tapi para jamaah, ketika kita mengaku beriman kepada Allah Subhanahu wa taala dan ketika kita ingin pahala di sisi Allah Subhanahu wa taala, maka memaafkan
diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan indikasi orang itu suka memaafkan, dia insya Allah tergolong orang-orang yang bertakwa. Sebagaimana di surat Ali Imran 133 sampai 136 sampai 37, di antara sifat orang bertakwa adalah wal 'afina 'anil nas. Mereka suka memaafkan kesalahan manusia. Wallahu yuhibbul muhsinin, dan Allah suka terhadap orang-orang yang ihsan. Disebutkan dalam ayat yang lain, surat Asy-Syura ayat 40, Allah berfirman, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Faman 'afa wa aslaha fa ajruhu 'ala Allah. Barang siapa yang mau memaafkan dan berbuat baik terhadap orang yang menzaliminya, fa ajruhu 'ala Allah, maka pahalanya langsung saking Gusti Allah. Malaikat boten mampu. Tapi berat sekali memaafkan ini. Tapi insya Allah akan dimudahkan Allah ketika kita yakin kepada janji Allah dan kita ingin termasuk golongan orang-orang bertakwa. Masyaallah muslimin rahimakumullah. Mudah-mudahan 3 amalan ini para jamaah, mudah-mudahan satu atau semuanya bisa kita kerjakan, bisa kita termasuk golongan darinya, dan mudah-mudahan kelak di hari kiamat kita mendapatkan pahala tak terhingga dari Allah Subhanahu wa taala. Aqulu qawli hadza fa astaghfirullah li wa lakum wa lisa'iril muslimin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. اللهم صل وسلم وبارك وعنهم على حبيبنا وشفيعنا وقرة أعيننا سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد فيا أيها المسلمون رحمكم الله، أوصيكم وإياي بتقوى الله وطاعته فقد فاز المتقون، كما قال الله تعالى إن للمتقين مفازا. أيها الحاضرون رحمكم الله، إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم وعلى آل إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن الصحابة أجمعين وعن التابعين والتابع التابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، وارحمنا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات ويا قاضي الحاجات. اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل الإسلام والمسلمين. ربنا يسر أمورنا وبلغ مقاصدنا. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. عباد الله، إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العظيم يذكركم واسألوه من فضل ولذكر الله أكبر.